Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di sini RZ. Jadi untuk video kali ini kita mau nge-review motor yang lagi viral, motor terbaru dari keluaran Honda. Di kelas 150cc kita akan mereview Honda CBR 150R. Jadi ini adalah motor yang baru keluar, kurang lebih sekitar 2 bulan kemarin ya. Jadi tepatnya di 12 Januari 2021 itu Honda merilis motor ini CBR 150R K45R secara virtual. Dan dari tampilan depannya kita udah bisa lihat bahwa ini adalah adiknya dari CBR 250RR, karena lampu depan sama belakangnya tuh benar-benar mirip banget sama CBR 250RR. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau lihat dulu nih bagian luarnya. Sebelum kita bahas ke dalam mesin, kita mau review dulu di bagian luar, bagian belakang, sama apa aja sih yang berubah, dan nanti kita akan coba lihat ini plus minusnya di mana aja, dan untuk konklusinya seperti apa. Oke, check it out. Oke, jadi pertama kita akan review dulu di bagian depan. Di bagian depan ini memang kalau gue lihat benar-benar mukanya CBR 250RR banget, seperti tadi gue bilang. Untuk spionnya dia bagusnya itu karena dia sudah 360, jadi dia itu bisa diputar 360 derajat, dan dia ada kayak deknya gitu. Jadi ada satu di sini, 1, 2, 3, 4. Jadi dia bisa diputar 360 derajat. Jadi buat kalian yang kesusahan untuk mengatur spion, ini lebih bagus karena dia itu sudah bisa 360 derajat, dan dia itu untuk spionnya ini kanan kiri pasti sama. Kalau yang tipe sebelumnya sampai tipe lama kayak CBR gue yang lama banget Thailand, itu kan dia kanan kiri nggak ada kayak deck gitu, nggak ada kayak bagian siku-sikunya gitu. Jadi dia bisa diatur kanan kiri secara luas, tapi kanan kiri bisa jadi nggak sama. Kalau ini pasti sama. Terus untuk plat, sebenarnya ini gue kurang suka ya plat di sini kayak CBR gue yang lama. Jadi sebenarnya platnya ini taruh di sini kayak dikompres orang bilang, karena CBR yang lama itu setahu gue dia di bawah sini untuk plat. Jadi platnya dia di atas. Untuk masalah windshield ini gue suka karena dia agak sedikit melengkung, terus agak sedikit lebar. Cuman di sini dia lebih ke bawah daripada CBR yang sebelumnya. Dia lebih bentuknya lebih sharp edge, lebih bagus, lebih banyak lekukannya. Dan untuk baut-bautnya dia juga pakai baut kunci L, jadi kelihatan terkesan lebih mewah lah gitu. Terus untuk baut fairingnya dia juga pakai baut kunci L semua sih gue lihat di sini. Secara sekilas bautnya kunci L semua. Untuk ban depan dia masih pakai 180 ring 17. Untuk yang belakang dia pakai 130/70 ring 17 gitu. Ini untuk jenis peleknya, desainnya itu gue lebih suka ini karena kalau yang lama itu kan dia agak bentuknya Y, tapi dia agak melengkung kayak baling-baling kayak kipas. Kalau ini dia lebih lurus, lebih kelihatan, lebih garang. Terus untuk masalah shock breaker ini yang diminati banyak pihak karena dia ini berusaha menandingi rekanan satu tim, bukan rekanan sih, lebih ke rivalnya dia, si biru itu sama-sama upside down 37 mili. Dia sudah pakai upside down, dan untuk piringannya dia cakram ini bentuknya wave, jadi lebih terkesan lebih sporty gitu. Untuk peleknya ini sendiri made in Indonesia guys, buatan dalam negeri. Terus untuk spakbor depan dia kalau gue lihat bener-bener mirip sama punya CBR 250RR. Mungkin sama kali partnya gitu. Oke, dari depan kayaknya udah. Oh ya, untuk lampu dia yang kerennya itu adalah lampu sen ini. Lampu di sini tuh bisa untuk DRL dan untuk lampu sen. Jadi lampu sennya itu kan kalau yang lama, seingat gue tuh di samping dia masih pakai yang model kayak Vario gitu. Jadi yang lampu sennya kecil gitu, kalau kesenggol dikit bisa apa-apa. Kalau dia gue sukanya ini lebih terkesan mewah. Lampu sennya di sini. Jadi lampu DRL sama lampu sennya itu nyatu di depan gitu. Oke, lanjut nanti kita ke samping, habis itu kita ke belakang. Oke, sekarang kita beralih ke sebelah kiri. Sebenarnya sebelah kiri dan kanan bersama, cuman gue membahas di sini yang pertama, dia masih memakai frame ini, rangka ini masih pakai diamond frame seperti yang lama, sama. Terus untuk mesinnya dia masih sama 150cc DOHC. Terus sebelum kita ke mesin, kita mau bahas ini dulu ya. Tadi gue sempat singgung sedikit mesin karena ini ada kelihatan tampang mesinnya dengan guratan-guratan ini. Desainnya tuh lebih kelihatan tajam, dan ini tuh bolong-bolong desainnya tuh. Ini sini juga bolong guys, sini depan juga bolong. Jadi ini buat apa ya? Buat airflow kayaknya lebih bagus deh. Jadi untuk aliran udara mungkin bisa salah satunya juga untuk mendinginkan mesin. Sini udaranya masuk dari depan ke bawah sini.
untuk mendinginkan mesin, jadi biar lebih cepat dingin. Walaupun dia sudah berpendingin radiator, berpendingin air. Sini juga sama gitu. Untuk airflow sih gue rasa ini lebih bagus dan lebih apa ya, desainnya pun juga keren gitu, ada sharp edge-nya gitu. Terus untuk di sini, depan sini ya, samping tuh dia melengkung seperti ini, dan ini tangkinya pakai kondom, jadi nggak pure tangki. Ada positifnya itu di mana ini desain dari motor ini lebih keren dan lebih menarik karena dia pakai kondom tangki ini, sehingga antara fairing samping kanan kiri dan tangki bentuknya bisa lebih bagus dan lebih menarik karena dia pakai kondom. Tangki 12 liter. Oke. Terus untuk masalah footstep, ini footstep dia masih modelnya kan beda. Kalau Cyber 50RR kan itu dia kalau nggak salah ininya itu dia ada pisahnya, terpisah. Kalau ini dia nyatu, ya kan. Terus untuk footstep ini juga bisa dipindahin, bisa dinaik turunin, dan ini ada buat inilah buat kalian yang suka mungkin cornering, ini buat penanda lah, ini kira-kira bakal udah nyentuh tanah apa belum. Ini untuk transmisinya masih sama, manual 6 speed, dan dia katanya sudah dilengkapi dengan assist and super clutch. Ya sih, gue coba sedikit, ini lebih enteng, cuman nanti akan lebih bagus kalau kita test ride ya. Terus selain dari ini, dari samping sini sudah, ini juga masih sama lah model-modelnya, cuman ini menurut gue terkesan lebih padat aja sih. Mungkin karena dia banyak desain lakukan gini jadi terasa lebih padat. Oke, untuk yang di belakang sini dia ada tulisan ini 6 speed DOHC. Terus untuk yang ini, samping ini gue sukanya karena dia lebar, jadi lebih terkesan moge look. Sini juga ada lubang-lubangnya dikit sini. Untuk joknya juga kecil. Ini empuk ya, banyak kayaknya empuk. Tapi yang menurut gue agak sedikit bagus tapi kurang bagus adalah ketika ininya lebar. Buat kalian para pembonceng yang suka membonceng, mungkin wanita-wanita, pemudi-pemudi di luar sana, kalian bisa, ini rawan retak pecah. Soalnya gue sempat lihat di Cyber K45G, K45N yang sebelum ini 2019, 2017, 2016 itu dia banyak yang komplain sininya retak. Jadi baru diboncengin baru berapa bulan, sini udah banyak yang retak atau pecah. Karena mungkin kedudukan kali ya. Cuma secara duduk dia lebih enak karena dia lebih lebar daripada yang sebelumnya. Terus untuk masalah ini belakang nanti kita akan bahas. Untuk swing arm dia masih konvensional. Ini juga masih pakai besi biasa, kotak biasa. Cuman di bagian belakang sini untuk setelan rantai ini dia sudah ada lekukannya, jadi biar lebih keren. Untuk ini gear juga masih standar. Ini ban tadi 130/70. Ini belakangnya cakram single piston. Terus untuk shock breakernya dia pakai monoshock, tapi dia sudah tidak ada setelan pre-adjusternya, preloadernya nggak ada gitu. Kalau yang sebelumnya sih gue lihat juga dia ada setelan preloadnya, jadi bisa diatur keras atau lembutnya. Ada 5 pengaturan, dari 1 tuh paling lembut, 5 paling keras. Nah dia di settingnya itu adalah di nomor 2 sih. Gue dapat dari beberapa informasi dari Honda juga sebutkan dia pakai settingan nomor 2 gitu. Jadi ini fix, nggak bisa disetting, tapi di settingnya nomor 2. Nanti kita akan coba duduk seberapa nyamankah si Cyber 150 ini. Oke, dari samping kiri udah, kita lanjut ke sebelahnya. Oke, kita sekarang lanjut ke sebelah kanan. Dari sebelah kiri udah, sebelah kanan sebenarnya bersama, cuman kita lihat dari depan juga karena sini ada ornamen-ornamen. Yang paling kelihatan di sini adalah shock breaker upside down-nya tadi yang gue sebutkan 37 mm. Ini shock breaker ini warnanya benar-benar kayak Cyber 2.5 RR, dan ini warnanya gold, gue suka ya, shock breaker warna gold. Ini tadi udah gue sebutin juga, ini bentuknya disc, bentuknya wave bergelombang. Ini kaliper masih sama pakai Nissin dengan 2 piston. Terus untuk dari ban sudah, ini udah. Untuk bagian samping dia ada tulisan Cyber 150R. Tadi sih juga ada semacam bolong, ini benar-benar bolong ya, bukan bolong yang bong-bongan. Yaitu untuk airflow di sini biar lebih mendinginkannya juga. Kayaknya tangkinya jadi lebih agak slim ya, jadi buat kaki kayaknya lebih bagus. Ntar kita cek pas nanti duduk. Terus sini juga ada sama, seperti sebelah kiri sama. Untuk knalpot ini dia gue lihat hampir sama juga dengan yang tipe sebelumnya. Tapi ini memang rata-rata pakai model seperti ini. Dan inilah salah satu yang paling gampang membedakan antara Cyber 150 dan Cyber 250RR. Kalau Cyber 250RR itu kan dia kan ada dua tingkat. Kalau ini cuma 1 tingkat. Itu paling gampangnya gitu, temu rubahnya. Terus apa lagi ya? Sampai sini udah. Sebelah kanan udah seperti ini aja penampakannya secara simpel. Kita lanjut ke belakang.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Di sini bagian belakang adalah desain yang sangat menarik karena di sini menggunakan lampu belakang yang gua rasa juga ini PNP dengan CBR 250RR. Jangan-jangan ini memang punya CBR 2,5 lagi. Karena lampu depan udah mirip, spakbor depan juga mirip, untuk lampu belakang juga mirip banget. Terus ini kayaknya tuh di sini lampu kecil, sini lampu rem di bawah. Terus lampu seinnya dia masih sama dengan yang CBR 150 lama. Dia masih pakai model kayak gini. Ini modelnya ini sebenarnya keren sih. Ala futuristik, cuman yang gue kurang suka dari sini takut patah, gampang patah guys, serius. Ini kalau lagi jalan nih kena senggol motor atau gimana atau di parkiran itu gampang sekali patah ini sebenarnya. Jadi gue sarankan kalau kalian mau sayang pakai gini mungkin bisa diganti pakai yang kecil aja, tapi jangan terlalu kecil juga ya karena nggak bakal kelihatan lampunya. Terus di sini juga untuk bagian belakang sini kalau gue lihat dia ini masih pakai plastik biasa ya, plastik, hard plastik. Dan di sini dia kayaknya simple desainnya, cuman ini mungkin untuk mempermudah kalau kalian yang mau nyopot ini biar gampang. Soalnya boleh juga, iya ini cuma ada baut doang, dua sini baut, nanti bisa tinggal dicopot. Nanti kalau kalian mungkin yang mau pasang settingan lain bisa di sini buat modif. Jadi ini copotnya lebih gampang. Terus ini banyak tadi udah 130/70 dengan 17. Ini tadi gue bilang nih sini untuk setelan rantainya ini dia ada lekuk-lekukannya lebih terkesan futuristik dan lebih keren. Terus apalagi ya, keren sih belakangnya bener-bener. Kalau kalian nggak benar-benar jeli, kalau kalian nggak knalpotnya secara simpel, pasti kalian akan ngira ini adalah CBR 250RR. Udah, langsung kita ke bagian dashboardnya. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian sini untuk kokpitnya. Di sini kalau kalian bisa lihat, di sini untuk shock breaker dari si CBR 150 karena mirip banget 250, gue bilang tadi 250R. 150R ini, si K45R itu dia sudah menggunakan shock breaker upside down 37 mm dengan sistemnya itu adalah SFF BP. Ini shock breakernya ini dia kalau kalian bisa lihat itu mirip kayak punya ZX25R. Kalau yang CBR 2,5 belum, dia belum big piston tapi dia udah separated front fork SFF gitu. Dan ini warnanya biru, gue suka. Jadi kayak terkesan moge look gitu. Untuk stangnya ini dia belum under yoke, jadi masih bisa dibilang upper yoke ya. Jadi dia belum terlalu di bawah. Jadi kalau secara duduk pun lebih nyaman. Terus untuk indikator sebelah sini ada, sebelah kiri ini ada untuk pas, high beam, low beam. Terus juga ada lampu sen sama klakson. Di sebelah kanan dia ada starter, tapi sayangnya motor ini belum dilengkapi dengan killer switch atau engine cut off gitu. Untuk yang rem ini biasa, stang biasa standar. Untuk kopling juga tadi kita coba, ini enteng, memang enteng sih. Dengan assist and slipper kalau itu katanya bikin dia enteng. Terus ini juga tangki, ini minyak rem juga masih sama. Untuk ini stangnya ini desainnya juga ya standar. Ini kunci kontaknya masih standar, manual, belum menggunakan keyless seperti salah satu rivalnya dia. Untuk speedometer dia pakai full digital seperti yang sebelumnya, yang CBR 2019, tapi dia itu untuk speedometer itu dia warnanya negatif. Jadi backgroundnya itu gelap, terus speedometer itu warnanya terang. Gue suka di jenisnya itu dia ada ornamen merah-merahnya gitu, jadi terkesan lebih sporty. Di speedometer ini kita bisa lihat ada beberapa informasi seperti RPM atau tachometer, kemudian untuk speedometer, odometer untuk lampunya, terus juga indikator gigi, terus juga ada namanya check engine, high beam, terus juga lampu sen, sama untuk netral. Ya, sini adanya itu dong sih. Sama satu lagi untuk indikator suhu mesin. Kalau udah panas dia akan nyala. Nah, ini yang menarik dari si CBR ini adalah selain ada assist dan slipper clutch, dia itu juga sudah dilengkapi dengan namanya ISS atau emergency stop signal. Untuk versi ABS aja ya. Ketika kalian ngerem sampai si ABS-nya itu aktif, hard braking, si CBR ini akan mengaktifkan ISS ini dengan menyalakan dua lampu. Jadi ini memang belum dilengkapi dengan lampu hazard, tapi memang dia itu ada ISS. Nyala itu kedip-kedipnya akan cepat. Jadi bukan sekedar kayak hazard kan kedip-kedipnya biasa tuh dip, nyala, mati, nyala. Kalau dia lebih cepat kedip-kedipnya menandakan yaitu emergency lah gitu. Terus oh ya, ada satu yang belum gua kasih tahu. Untuk CBR ini dia ada versi ABS-nya, dan ABS-nya ini dia yang menarik itu adalah ABS-nya ini sudah depan belakang dual ABS. Jadi depan ada ABS, belakang ada ABS gitu. Oke, sekarang langsung kita coba posisi duduk. Gue mau coba duduk. Tinggi gue di sini 174 atau 75 ya. Dia memang ya jinjit dikit doang. Shock breakernya empuk. Oh.
dengan big piston dia jadi lebih empuk. Kita akan nanti merasakan sensasi yang lebih bagus ketika sudah test ride. Untuk posisinya ini juga tidak terlalu bungkuk kalau gue bisa bilang untuk sebuah motor 150 cc. Untuk jarak tankinya ini juga gue merasa masih cukup. Dan ini kopling enteng banget sih. Gue pengen banget nyobain test ride ini di motor, pengen merasakan sensasi dari slipper kelasnya dia untuk downshift dan untuk perpindahan pencet koplingnya, sama untuk gasnya ini karena dia masih pakai gas biasa, belum menggunakan throttle by wire seperti kakaknya. Tapi gue yakin pasti akan lebih mahal sih dengan throttle by wire. Oke. Ini shocknya empuk sih, walaupun setelah nomor 2 tapi masih empuk loh. Menarik banget. Oke, jadi kayaknya itu aja teman-teman untuk review kali ini. Untuk masalah harga nanti gue akan tampilkan di videonya. Harganya ada apa aja, untuk tipe warnanya dia ada beberapa warna. Ada yang warnanya tricolor, kayak punya Saber 1000 RRR itu keren banget, atau Saber 600 juga ada. Terus dia ada warna Dove kayak gini, yang mirip kayak kakaknya Saber 2,5. Terus juga ada warna Repsol, ada juga warna yang Astra Honda Racing Team, sama yang menjadi ikonnya dia di beberapa iklan itu adalah warna merah hitam. Udah, jadi itu aja untuk video kalian teman-teman. Overall ini motornya bagus, cuman ada minusnya yang gue bisa kasih tahu di sini. Tadi plusnya kan udah ada assist slipper class, udah ada upside down, terus dia juga sudah big piston, terus dia juga ada emergency-nya, terus dia juga untuk desainnya lebih keren. Dan untuk ini juga tadi tankinya, kalian mau jepit kaki tuh lebih enak, jadi nggak terlalu kelihatan tuh tankinya gede banget, walaupun dia tankinya 12 liter gitu. Cuman minusnya itu satu menurut gua, belum ada killer switch atau engine cut off. Terus juga untuk shock breaker-nya dia fix, walaupun 2 empuk sih, nyaman. Cuman kalau di boncengan gua takutnya nanti akan jadi kayak lemas gitu, terlalu lemas shock breaker ya kalau boncengan, karena ini nggak bisa disetting. Itu kedua. Yang ketiga adalah si Saber 150 ini dia belum keyless, tapi oke lah karena beberapa motorsport 150 kan belum ada keylessnya. Terus sama apa lagi minusnya? Kayak minusnya untuk overall yang kita review seperti ini, seperti itu dulu. Nanti kalau misalkan kita test ride nanti baru bisa ketahuan minusnya atau plusnya ada apa lagi di mana gitu. Jadi teman-teman, jadi video kali ini semoga bermanfaat, dan nanti kita tunggu informasi selanjutnya dari pihak Honda untuk test ride-nya kapan, karena untuk saat ini belum ada test ride, jadi kita hanya review dulu. Dan jangan lupa kalau kalian suka, kalian like, share kalau kalian merasa bermanfaat, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya, terutama video test ride motor ini. Oke?